Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Dunia Fana yang akan membahas tentang cerita horor, tragedi, serta kasus. Kali ini tim JS akan membahas peristiwa mengerikan penemuan mayat wanita pekerja negeri sipil yang dicor di area kuburan. Sebelum lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke ceritanya. Diawali perkenalan Aprianita dan Yudi Tamaryanto. Mereka sama-sama bekerja di Kementerian PU. Namun, dikatakan keduanya berbeda satuan kerja. Diketahui, Aprianita merupakan seorang PNS dan sementara Yudi masih tenaga honorer. Aprianita merupakan wanita kelahiran tahun 1968, lebih tepatnya 28 April 1968 di Palembang, sehingga di saat itu ia berusia 51 tahun. Selain bekerja sebagai pegawai di kantor, ia juga dikenal sebagai ibu kos, di mana tempat kos yang ia kelola berada di Jalan Sriwijaya Barat nomor 1. Sosok Aprianita dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Sedangkan Yudi Tamaryanto tak banyak informasi dari dia. Selain diketahui ia berumur 50 tahun, yang berarti hampir seumuran lah dengan Aprianita. Keduanya dikatakan pernah bersebelahan meja dalam bekerja dan kemungkinan memang saling mengenal dengan baik. Hingga akhirnya di tahun 2019, Yudi yang mencari kesempatan untuk berbisnis kemudian menawarkan mobil kepada Aprianita. Ia mengatakan ada lelang mobil di Jakarta dengan harga 145 juta rupiah. Aprianita akan mendapatkan mobil Innova keluaran tahun 2016. Sebenarnya dari segi harga pun sudah cukup mencurigakan. Namun atas rayuan Yudi, Aprianita akhirnya bersedia untuk membeli mobil darinya. Bahkan sudah memberikan uang sebesar 145 juta rupiah. Diketahui transaksi itu terjadi pada tanggal 26 Agustus di tahun 2019. Berjalannya waktu hampir 1 bulan berlalu, mobil yang dijanjikan Yudi tak pernah ada wujudnya. Yudi hanya bisa mengeluh waktu ketika Aprianita meminta mobil yang ia janjikan. Karena tak mendapatkan kepastian, Aprianita akhirnya menagih kembali uang yang sudah ia berikan kepada Yudi. Disinilah Yudi bingung harus bagaimana untuk mengembalikan uang tersebut. Karena ternyata sebagian besar uang itu sudah digunakan Yudi itu untuk berfoya-foya, berkaraoke, ya mangku purel kasarannya. Sedangkan mobil ia janjikan dari awal sebenarnya tak pernah ada. Yudi di saat itu hanya bisa mengembalikan sebesar 50 juta. Itu pun diangsur beberapa kali. Masuk di tanggal 8 Oktober 2019, Aprianita kembali meraih uang yang dijanjikan oleh Yudi. Sebelumnya, Yudi berjanji untuk kembali memberikan uang 35 juta rupiah kepada Aprianita ini. Dalam penagihan itu pun sebenarnya Aprianita ini nggak marah-marah, hanya mengatakan
Yud, saya butuh uangnya besok. Yudi pun semakin dirundung rasa gelisah karena nyatanya uangnya tak sampai 35 juta, hanya tersedia 15 juta rupiah. Ia pun datang ke pamannya yang bernama Nobi alias Aci dan menceritakan permasalahannya. Mendengar cerita dari Yudi, sang paman justru memberikan solusi di luar dugaan. Ia menganjurkan untuk menghabisi Aprianita dan uang 15 juta itu digunakan untuk menyewa orang. Saran gila itu pun diterima oleh Yudi. Yudi berpikir dengan cara ini hanya kehilangan 15 juta rupiah saja tanpa perlu pusing dengan sisa hutangnya. Rencana itu pun langsung dieksekusi. Begitu Nobi mendapatkan 2 orang yang bisa disewa, mereka adalah Amir dan Ilyas. Ilyas akan ikut mengeksekusi, sedangkan Amir diminta tolong untuk membantu penguburan. Sesuai dengan rencana tersebut, Yudi kemudian datang ke rumah Aprianita untuk menjemputnya dengan alasan akan melunasi hutangnya. Ketika Aprianita masuk ke dalam mobil, Yudi langsung menawarkan air mineral ke Aprianita, yang sebenarnya air itu sudah dicampur dengan obat tetes mata. Sebenarnya ketika di awal masuk ke dalam mobil, Aprianita ini sudah merasa menaruh kecurigaan kepada Yudi lantaran ada pria asing yang juga ikut di dalam mobil. Untuk itu ia menelpon saudaranya yang bernama Fety Mardiana. Namun demikian ia tak bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Hanya terdengar nada gelisah dan ia mengatakan untuk menghubungi Fety kembali. Tak menyadari air dalam mobil ini sudah dicampur dengan obat tetes mata. Aprianita ini langsung meminum dan sesaat kemudian ia pun langsung lemas dan tak berdaya. Yudi tetap melajukan mobilnya dan menjemput sang paman. Dalam perjalanan itulah Yudi memaksa Ilyas untuk menjerat leher Aprianita yang saat itu kondisinya sudah tidak berdaya. Setelahnya eksekusi itu, Ilyas diberi uang sebesar 4 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli miras dan berfoya-foya. Selanjutnya korban dibawa oleh sang paman dan temannya Amir. Rupanya mereka akan mengecor Aprianita di kuburan orang lain, di mana tepatnya Yudi tak mengetahuinya. Kemungkinan di TPU Kandang Kawat, karena rupanya sang paman ini memanglah petugas di TPU tersebut. Sementara di tempat lain, 15 menit dari pertama Aprianita ini menelpon, Fety saudaranya mulai cemas. Pasalnya di saat itu nomornya sudah tidak aktif lagi. Sampai keesokan harinya pun tidak ada kabar dari Aprianita. Fety lantas mendapatkan informasi dari tetangganya bahwa kemarin Aprianita ini dijemput oleh laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan Yudi. Fety yang memang mengetahui Yudi langsung ke kantor menanyakan di mana keberadaan Aprianita. Namun ketika bertemu Yudi berkilah ia sudah mengantarkan pulang kembali ke rumahnya. Jelas di situ Fety tak percaya begitu saja. Keluarga kemudian membuat laporan penculikan anggota keluarga. Namun di awal proses hukum, polisi malah sempat mencurigai kepada keluarga Aprianita sendiri. Barulah setelah pengumpulan beberapa bukti, termasuk bukti transaksi uang mobil, dugaan kuat itu mengarah ke satu orang, yaitu Yudi. Tak lagi bisa mengelak, Yudi diringkus oleh polisi pada 25 Oktober 2019.
Begitupun dengan Ilyas yang dibayar untuk membantu aksi tersebut. Meski Yudi sudah tertangkap, polisi masih kesulitan untuk menemukan jasad Aprianita yang dicor di kuburan orang lain. Pasalnya hanya sang paman Nobi dan Amirlah yang mengetahui lokasinya. Sementara di saat itu mereka masih menjadi buron. 2 kali salah lokasi, akhirnya mereka bisa menemukan makam yang digunakan untuk mengecor korban ini. Penggalian dihadiri langsung oleh kakak Aprianita, yaitu Herianto. Dan benar saja, pada kedalaman 50 cm, ketika bongkahan semen itu mulai dihancurkan, terlihatlah seragam PNS yang masih digunakan oleh korban. Yudi Tama dan Ilyas Kurniawan akhirnya diseret ke meja persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Adi Prasetyo, menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada keduanya. Lalu, bagaimana dengan sang paman Nobi dan Amir? Keduanya masih menjadi buron di kala itu. Namun, 2 tahun kemudian polisi mulai menemukan titik terang di mana keberadaan Nobi. Di mana Nobi berada di Lampung, hidup lontang-lantung meninggalkan anak istrinya, kerja serabutan hingga ia berjualan es. Dan di Lampung ia menggunakan nama Bang Toyib, bukan Nobi. Setelah mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah Nobi, polisi segera meringkus untuk dibawa ke Palembang dan diadili. Sempat terjadi perlawanan hingga polisi melepaskan timah panas ke kakinya. Sebagai orang yang memberikan ide sekaligus melaksanakan eksekusi, Nobi dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman antara penjara seumur hidup atau hukuman mati. Itulah akhir aksi yang dilakukan oleh Yudi dan pamannya, di mana kini keduanya harus mendekam di dalam jeruji besi. Hingga video ini ditayangkan, masih belum ada konfirmasi bagaimana dengan 1 orang DPO lainnya yang diketahui yang bernama Amir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Dan kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video horor ke email jangan sendirian 1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri, pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.